Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 2025, LPTK UIN Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita buka terlebih dahulu dengan doa. Mohon untuk ketua kelas bisa memimpin. Siap, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Afa, Afifah, Wayang, Windy, Zulfa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Siap. Kamu bisa sekolah ini sebagai salah satu bentuk nikmat dari Allah. Untuk itu maka ini perlu kita syukuri sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan apapun termasuk belajar ini dengan sungguh-sungguh. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita syukuri berada di dalamnya. Tidak banyak konflik. Kita rawat kebinekaan. Perbedaan yang ada itu dihargai sebagai sebuah keunikan. Bapak minta kita tenang sejenak. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Rasakan kehadiran kalian di kelas ini saat ini. Tidak usah kemana-mana. Pikirannya di sini, hatinya juga di sini. Jangan hanya raganya yang di sini. Sehingga kesiapan untuk belajar ini nanti benar-benar siap dari luar ataupun dalam dan siap menerima pelajaran hari ini. Minggu lalu kita membahas tentang mensyukuri nikmat, menjaga lisan, menutup aib orang lain. Adakah yang sesuai dengan pertanyaan ini? Adakah yang tidak punya medsos di antara kalian? Ada? Tidak ya? Semua punya? Oke, semua punya. Dan biasanya lebih dari satu. Apa yang kalian buka? Apa yang kalian buka? Hari ini ada yang sudah membuka? Sudah. TikTok. Di TikTok ngapain? Oh, scroll. Bukan sebagai kreator ini. Penonton. Kira-kira bisa nggak nanti menjadi kreator? Bisa. Berkreasi digital di media sosial bisa? Bisa? Kita buktikan nanti ya. Kita buktikan ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang dakwah. Dakwah yang bagaimana? Santun dan damai menuju jalan Allah. Adapun tujuan yang nanti akan kita capai dari pertemuan ini adalah 2 poin ini. Yang pertama, menganalisis tantangan, peluang, dan strategi dakwah yang santun dan damai di era digital melalui studi kasus. Yang kedua, mampu berkolaborasi, merancang sebuah konsep proyek dakwah sederhana, kreatif, santun, dan sesuai dengan karakteristik Gen Z. Di awal sudah kita singgung, bisa nggak menjadi kreator? Bukan hanya penonton. Sehingga nanti di sini nanti diharapkan bisa menjadi
agen dakwah digital. Dakwah itu apa? Landasannya apa? Tujuan dari dakwah itu apa? Kemudian cara atau etika itu bagaimana? Dan tantangan yang akhirnya nanti menghasilkan sebuah proyek. Kita tuh nggak bisa ya nih ya, untuk tidak mengikuti zaman gitu. Bahkan Sayyidina Ali itu juga dawuh, didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Karena kan manusia itu ketika dihidangkan ya, disuguhkan dengan berbagai tontonan, awalnya tuh nggak suka. Kemudian kok muncul lagi, lama-lama itu akan menjadi kesukaan gitu. Ini untuk marwahnya perempuan. Ya kita halau yang negatif-negatif itu dengan apa? Dengan filter agama. Kita boleh banget kok, kita itu mengikuti tren, tapi tidak terlalu masuk ke dalam sampai kita melupakan jati diri kita yang sebenarnya. Ada yang bisa menyampaikan apa isi pesan dari video? Ifta. Ya, Ifta, coba sampaikan. Isi video tersebut, satu, pentingnya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Pentingnya menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi. Bagus. Selanjutnya, masihkah ada yang bisa menyampaikan isi dari video? Bisa. Kesimpulan yang saya dapat dari video tadi adalah pentingnya memfilter konten yang kita tonton, karena itu sangat berpengaruh bagi diri kita. Terima kasih. Bagus. Masih ada lagi? Oh, luar biasa, masih ada. Kita boleh mengikuti tren, tetapi jangan menurunkan marwah kita sebagai perempuan, karena perempuan itu istimewa. Boleh mengikuti tren, tetapi jangan menurunkan marwah kita sebagai perempuan, karena perempuan itu istimewa. Oke, terima kasih. Kenapa sih kita kok dibekali barusan video itu? Ini untuk menyamakan persepsi kita bahwa kita tidak bisa menghindari perubahan, tetapi kita juga harus mengambil sikap dari perubahan yang terjadi. Dakwah itu apa? Dakwah? Sering mendengar kata ini ya, dakwah. Dakwah itu apa? Menyeru, mengajak seseorang kepada kebaikan, bil hikmah, dan pengajaran yang baik. Apa landasan dakwah itu? Al-Qur'an dan hadis. Setiap muslim iso melaksanakan dakwah sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Mbak Hana untuk bisa membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wa jadil muhtillati hiya ahsan. Rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul 'azim. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Lanjutkan artinya. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta dekatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. QS An-Nahl ayat 120. Oke, terima kasih. Bagaimana caranya? Metode apa yang digunakan? Dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Bisa ditangkap ya. Quran surat An-Nahl ayat 125. Kataan seperti ini. Seminar, menasihati langsung, diskusi, itu bisa. Kemudian dengan perbuatan, menolong orang, bakti sosial, kerja bakti. Dan hari ini tulisan ini menjadi salah satu alat yang bisa jadi paling canggih. Kenapa? Sekali pencet, segala penjuru dunia bisa diakses oleh dia. Tantangannya apa sekarang? Dakwah di era digital, di era modern ini, kebanyakan itu konten hiburan. Kadang tidak mendidik. Seperti itu. Jadi bagaimana kamu mengemas
dakwah dalam konten hiburan. Ini yang menjadi tantangan. Dan ini akan kalian buktikan dalam proyek. Kita akan melaksanakan proyek dakwah digital. Akan membentuk kelompok, kemudian di kelompok itu mendapatkan sebuah kasus. Nih kasusnya. Kasus ini nanti akan kalian diskusikan. Setiap kelompok mendapatkan satu kasus. Sebelum ke kelompok nanti kita bentuk, kita saksikan contohnya terlebih dahulu. Ini hanya gambaran saja. Bisa kira-kira? Bisa. Berhitung ya. Berhitung sampai 5 ya. Oke, dimulai dari sana. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan berkelompok sesuai dengan angka yang sudah disebutkan. 1 bersama 1 dan seterusnya. Silakan. Yang pertama ada inti masalah, penyebab masalah, kemudian pendapat dan refleksi. Keempat, dampak ketika itu dibiarkan, kemudian solusi yang bisa diterapkan. Saya akan bagikan lembar kerja untuk setiap kelompok dan kasus yang didapatkan. Oke, nanti kasus ini harus dijawab, diselesaikan masalahnya sesuai dengan tugas kelompok tadi ya. Ada 6 poin yang harus diselesaikan. Kemudian hasil akhirnya adalah membuat proyek produk berupa apa? Dakwah digital melalui TikTok, melalui Instagram, melalui poster sesuai dengan kemampuan dari setiap kelompok. Nanti akan kita tampilkan ketika kelompok presentasi. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Mudah ya? Oke, bisa dipahami kasusnya. Silakan diselesaikan. Gimana? Terus nanti infonya cuma ini kayak Ada yang buat produk ya? berarti produknya sama ya itu kasus itu. Terkait dengan produk itu yang kamu bisa. Tidak video nggak apa-apa. Diredaksikan. Produk yang kami buat apa? Nah, ini hasilnya nanti kita tampilkan. Diskusinya sangat luar biasa. Tentu sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, sudah selesai semua. Sekarang kita persiapan untuk presentasi. Presentasinya kita urutkan dari kelompok pertama saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kasus yang didapat cyberbullying dan hoax. Ini masalah video ceramah dipotong lalu viral menimbulkan kesan Islam itu keras dan marah-marah. Ini kontennya betul? Ya. Demikian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Saya silakan. Kalau kita klarifikasi dengan postingan di media sosial, bukannya nanti malah jadi tambah lagi dan diperpanjang masalahnya. Betul, makanya klarifikasi harus dengan cara santun, ringkas, dan tidak menyinggung pihak lain. Tujuannya bukan memperpanjang masalah, tapi meluruskan agar orang tidak salah paham. Inti masalah, tren viral di TikTok sering tidak sopan, tapi kalau dilarang malah bikin remaja makin penasaran. Inilah produk digital kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya. Kalau konten tersebut tidak seramai konten viral, apakah tetap ada gunanya? Menurut kami pastinya ada, walau yang nonton sedikit bisa jadi ada satu orang yang terinspirasi lalu berubah. Ingat, pahala dakwah bukan berukur dari views, tapi dari niat dan dampaknya. Terima kasih. Kalau tidak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah memberikan karya terbaiknya.
Dari hasil yang dipresentasikan tadi, kira-kira benang merahnya apa? Silakan Marcelia. Dakwah harus kreatif, santun, menjaga akhlak, dan memanfaatkan media sosial dengan bijak. Terima kasih. Ada yang bisa mewakili kesimpulan kita hari ini apa? Oh, Loisa. Silakan, Loisa. Kesimpulan yang saya dapat adalah berdakwah bukan hanya tugas para ulama, tetapi kewajiban setiap muslim sesuai kapasitasnya. Dengan cara yang santun dan kreatif, kita bisa menjadi agen perdamaian Islam di lingkungan kita, terutama di dunia digital yang penuh tantangan. Dakwah di era digital bukan hanya tentang menyampaikan ayat, tetapi tentang menyentuh hati dengan cara yang bijak dan relevan. Karena setiap like, komen, dan share kita adalah cerminan akhlak Islam. Luar biasa, terima kasih. Bisa dipahami ya kesimpulan kita hari ini. Yang pertama, apakah kamu memahami pentingnya berdakwah dengan cara yang santun? Paham ya? Oke, paham. Yang kedua, apakah kamu lebih termotivasi untuk berdakwah setelah pembelajaran ini? Bagus. Apakah kegiatan diskusi membantu lebih berani berpendapat? Yang terakhir, apakah kamu merasa pembelajaran hari ini menyenangkan dan bermakna? Oke, terima kasih. Semoga ini menjadikan sebuah pelajaran yang bisa menginspirasi teman-teman semua, sehingga bisa mulai untuk berkreasi di dalam media digital. Semoga ke depan juga kegiatan digital kita itu membawa manfaat yang besar bagi diri kita, keluarga, dan juga masyarakat secara luas yang melihat konten yang kita buat. Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kenakalan remaja. Disiapkan ya. Kalau mau nyicil nakal juga jangan ya. Jangan nyicil nakal terus belajar dari pengalaman. Tidak usah. Gitu kira-kira, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kembali kasih. Sampai jumpa.